Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Bayangkan, sebuah bom rakitan seberat hanya 1 kilogram meledak di kafe ramai tepat di pusat Damaskus yang seharusnya dijaga ketat. Tidak ada jet tempur, tidak ada sirine, tetapi 9 orang tewas dalam hitungan detik. Bagaimana benda sekecil itu bisa menembus pusat ibu kota Suriah? Dan apakah ledakan ini menjadi tanda bahwa jaringan teror diam-diam kembali bergerak? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Bayangkan Anda sedang menunggu secangkir kopi di tengah Damaskus, pusat Suriah yang dijaga ketat. Di luar kafe, kendaraan melintas, orang berjalan menuju kantor, dan aktivitas harian berlangsung seperti biasa. Tidak terlihat jet tempur di langit, tidak terdengar sirene yang memberi peringatan bahaya. Tidak ada tanda bahwa beberapa detik kemudian, tempat itu akan berubah menjadi titik paling mengerikan di pusat ibu kota. Pada Kamis 2 Juli 2026, sebuah ledakan mengguncang kafe ramai di kawasan Al-Hijaz, dekat Istana Kehakiman Damaskus. Ledakan itu bukan berasal dari serangan udara atau pertempuran di jalanan. Aparat Suriah menyatakan sebuah alat peledak rakitan telah ditanam di dalam kafe. Dampaknya terasa, kaca pecah, dinding dan perabot rusak, sementara petugas darurat bergegas ke lokasi. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut 9 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Laporan awal memang berubah, tetapi satu detail menarik perhatian. Perangkat peledak itu diperkirakan hanya berbobot sekitar 1 kg. 1 kg mungkin terasa kecil bila dibandingkan dengan bom udara atau rusal. Beratnya dapat disamakan dengan sebuah tas kecil yang dibawa tanpa menarik perhatian. Namun alat itu dipenuhi serpihan logam. Saat ledakan terjadi, serpihan tidak memilih sasaran. Ia meluncur ke arah yang berbeda, menghantam apapun yang berada paling dekat. Di dalam kafe, jarak antar meja sempit. Kaca jendela dapat pecah menjadi pecahan tajam. Meja dapat terbalik, jalur keluar bisa dipenuhi orang panik. Dalam kondisi seperti itu, ukuran bahan peledak bukanlah satu-satunya penentu bahaya. Lokasi dan kepadatan orang di sekitarnya justru menjadi pengalih kehancuran. Itulah sebabnya serangan ini terasa jauh lebih besar daripada angka 1 kg. Kafe tersebut berada dekat Istana Kehakiman, salah satu pusat aktivitas hukum dan pemerintahan di Damaskus. Kawasan ini bukan daerah terpencil di pinggiran kota. Ini adalah area yang dilalui warga, pegawai, pengacara, dan orang-orang yang datang untuk urusan administrasi. Ledakan di sana memukul rasa aman pada tempat yang semestinya paling sulit ditembus. Setelah ledakan, pasukan keamanan menutup area. Penyelidik mengumpulkan bukti forensik. Rekaman kamera keamanan diperiksa. Sejumlah saksi dimintai keterangan untuk mencari tahu siapa yang membawa atau menanam perangkat tersebut. Namun tindakan itu belum menjawab pertanyaan yang lebih mengganggu. Bagaimana sebuah bom rakitan bisa masuk ke pusat Damaskus, melewati lingkungan yang dekat dengan institusi negara, lalu diledakkan di tengah warga sipil? Pertanyaan ini penting karena pelaku tidak perlu menghancurkan istana atau merebut gedung pemerintahan untuk mengirim pesan. Mereka cukup memilih satu titik ramai, satu waktu yang tepat, dan satu benda yang dapat disembunyikan. Dalam hitungan detik, kehidupan normal berubah menjadi kepanikan nasional. Bagi warga, dampaknya tidak berhenti ketika asap menghilang. Setelah ledakan seperti ini, tas yang diletakkan di sudut ruangan bisa menimbulkan kecurigaan. Kafe yang biasanya menjadi tempat beristirahat bisa terasa tidak aman. Pemeriksaan keamanan bertambah ketat, jalan dapat ditutup, dan rasa percaya bahwa pusat ibu kota sudah terkendali mulai retak. Inilah kekuatan teror yang paling berbahaya. Bukan hanya membunuh atau melukai, tetapi membuat masyarakat bertanya apakah tempat paling biasa masih aman untuk didatangi. Sampai tahap ini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab. Identitas pelaku belum diumumkan oleh aparat Suriah. Karena itu, kesimpulan tentang dalang serangan tidak boleh dibuat tergesa-gesa. Tetapi bom 1 kg itu telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Ia memaksa Damaskus melihat bahwa ancaman tidak selalu datang dari garis depan.
Kadang ancaman justru hadir diam-diam, bersembunyi di tengah rutinitas, lalu meledak ketika semua orang merasa keadaan mulai normal. Menurut Anda, apakah ledakan di dekat Istana Kehakiman ini hanya sebuah serangan tunggal? Atau ada pihak yang sengaja ingin membuktikan bahwa pusat Damaskus masih memiliki celah keamanan? Di bagian berikutnya, jejak ancaman yang lebih gelap mulai terlihat. Bukan dari pasukan besar yang bergerak terbuka, melainkan dari jaringan yang bisa hidup tanpa terlihat di tengah kota. Sampai beberapa jam setelah ledakan pada Kamis, 2 Juli 2026, satu hal belum berubah. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab. Tidak ada nama pelaku yang diumumkan. Tidak ada bukti terbuka yang memungkinkan publik menunjuk satu pihak tertentu sebagai dalang pasti. Karena itu, menyebut Islamic State sebagai pelaku tanpa penyelidikan lengkap akan menjadi kesimpulan yang terburu-buru. Namun, aparat keamanan Suriah tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan jaringan kelompok tersebut. Kecurigaan itu muncul bukan dari satu ledakan saja, melainkan dari rangkaian tekanan yang berkembang sepanjang tahun 2026. Setelah perubahan kekuasaan di Damaskus pada akhir 2024, pemerintahan Ahmed Al-Shara menghadapi tugas yang jauh lebih rumit daripada sekedar mengelola gedung negara. Mereka harus membangun kembali sistem keamanan, menyatukan wilayah yang lama terpecah, dan memburu kelompok bersenjata yang tidak lagi tampil terbuka. Di antara ancaman itu, Islamic State memiliki pola yang berbeda. Mereka pernah menguasai kota, mengibarkan bendera, dan mengatur wilayah melalui kekerasan. Masa itu telah berlalu sejak kekuasaan teritorial mereka runtuh pada 2019. Tetapi hilangnya wilayah bukan berarti seluruh jaringan ikut lenyap. Justru ketika tidak lagi terlihat sebagai pasukan besar, mereka bisa berubah menjadi ancaman yang lebih sulit dipetakan. Tidak ada front jelas, tidak ada garis pertahanan yang mudah dijaga. Yang ada adalah orang-orang yang mungkin bergerak sendiri, memakai identitas biasa, dan menunggu satu kesempatan. Pada pertengahan Juni 2026, Islamic State mengklaim serangan terhadap markas keamanan Kementerian Dalam Negeri Suriah di Raqqa. Serangan itu menewaskan seorang anggota keamanan sebelum akhirnya digagalkan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sasaran mereka bukan hanya warga sipil, tetapi juga institusi yang mewakili kekuasaan pemerintahan baru. Sebelumnya, pada Mei 2026, sebuah bom mobil meledak dekat gedung Kementerian Pertahanan di Damaskus. Seorang prajurit Suriah tewas dan sedikitnya 18 orang terluka. Aparat saat itu juga menemukan perangkat peledak lain di sekitar lokasi. Situasi tersebut memperlihatkan betapa serangan kecil dapat memaksa negara mengerahkan sumber daya besar, bahkan sebelum ancaman berikutnya benar-benar diketahui. Raqqa, pusat pertahanan di Damaskus, lalu kafe dekat Istana Kehakiman. 3 lokasi dengan fungsi berbeda, namun ketiganya memiliki satu kesamaan. Mereka menyentuh syaraf negara. Keamanan, militer, hukum, dan kehidupan warga sipil berada dalam jangkauan ancaman yang bergerak di bawah permukaan. Inilah alasan istilah sel tidur terasa lebih menakutkan daripada konvoi bersenjata. Sel tidur tidak membutuhkan wilayah untuk bertahan. Mereka tidak memerlukan puluhan kendaraan atau ribuan orang. Mereka cukup memiliki tempat bersembunyi, jalur komunikasi, akses pada bahan peledak, dan seseorang yang siap bergerak ketika perintah datang. Bagi aparat, tantangannya sangat berat. Pemeriksaan di jalan bisa menghentikan benda mencurigakan. Kamera dapat merekam wajah. Penggerebegan dapat menemukan gudang senjata. Tetapi semua langkah itu sering terjadi setelah jaringan sudah membangun fondasi di lingkungan biasa. Setiap serangan yang berhasil lolos memberi mereka kemenangan psikologis. Bukan karena mereka mampu menguasai Damaskus, melainkan karena mereka dapat membuat warga meragukan siapa yang berada di sekitar mereka. Ketakutan seperti itu menyebar jauh lebih cepat daripada serpihan logam. Menurut Anda, apakah ancaman terbesar bagi Suriah sekarang justru datang dari musuh yang tidak terlihat, bukan dari pasukan yang bergerak di medan terbuka? Di bagian berikutnya, ledakan ini akan membawa kita ke pertanyaan yang paling sensitif bagi pemerintahan Ahmed Al-Shara. Bukan hanya siapa pelakunya, tetapi apakah negara baru ini benar-benar mampu menjaga ibu kotanya? Pada Kamis 2 Juli 2026, bom di kafe dekat Istana Kehakiman tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga korban. Ledakan itu juga menjatuhkan beban politik yang sangat berat ke meja pemerintahan Ahmed Al-Shara. Damaskus bukan sekadar ibu kota. Kota ini adalah etalase kekuasaan.
Di sanalah kementerian bekerja, pengadilan beroperasi, diplomat datang, pengusaha membaca arah masa depan, dan warga menilai apakah negara benar-benar kembali hadir setelah perang yang panjang. Ketika sebuah alat peledak rakitan bisa meledak di kafe ramai dekat pusat peradilan, serangannya langsung menyentuh simbol paling penting. Bukan hanya keamanan warga yang terganggu, kepercayaan terhadap kemampuan negara untuk menjaga jantung pemerintahannya ikut dipertaruhkan. Masalahnya, pemerintahan baru tidak memulai tugas dari keadaan normal. Setelah Bashar al-Assad jatuh pada akhir 2024, Suriah mewarisi kota-kota yang rusak, lembaga yang harus dibenahi, ekonomi yang melemah, serta kelompok-kelompok bersenjata dengan kepentingan berbeda. Mengamankan jalan utama saja sudah sulit. Menjangkau jaringan yang bergerak diam-diam di lorong kota jauh lebih rumit. Pada Selasa, 19 Mei 2026, bom mobil meledak dekat bangunan Kementerian Pertahanan di Damaskus. Seorang prajurit tewas dan sejumlah orang terluka. Aparat sebelumnya sedang berusaha menjinakkan alat peledak lain ketika kendaraan itu meledak. Insiden tersebut memperlihatkan bahwa ancaman bisa muncul, bahkan di sekitar institusi pertahanan. Kemudian, pada Sabtu 21 Februari 2026, Islamic State mengklaim 2 serangan terhadap personel militer Suriah di Mayadin dan Raqqa. Dalam pernyataannya, kelompok itu menyebut sedang memasuki fase operasi baru melawan pemerintahan Suriah. Klaim itu tidak otomatis menghubungkan mereka dengan ledakan kafe pada 2 Juli, tetapi ia menjelaskan mengapa aparat memandang kelompok tersebut sebagai ancaman yang masih aktif. Bagi sebuah pemerintahan transisi, serangan seperti ini punya dampak berlapis. Pertama, negara harus menangkap pelaku dan membongkar jalur yang dipakai. Kedua, negara harus mencegah kepanikan berubah menjadi ketidakpercayaan luas. Ketiga, negara harus membuktikan bahwa pengamanan tidak hanya kuat di depan kamera, tetapi juga bekerja di tempat-tempat yang tidak terlihat. Itulah tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pos penjagaan. Kamera keamanan dapat membantu menemukan jalur pelaku. Pemeriksaan kendaraan dapat mempersempit ruang gerak. Operasi intelijen dapat memburu simpul jaringan. Namun, semua langkah itu membutuhkan informasi yang akurat, koordinasi antar lembaga, dan kepercayaan warga untuk melaporkan hal mencurigakan tanpa rasa takut. Ledakan di Jalan Al-Nasr juga menunjukkan satu kenyataan pahit. Dalam perang bawah tanah, kelompok bersenjata tidak harus merebut gedung negara untuk melemahkan negara. Mereka cukup memperlihatkan bahwa satu titik yang dianggap aman masih dapat ditembus. Setelah itu, pemerintah dipaksa mengerahkan tenaga lebih banyak. Warga menjadi gelisah dan kegiatan normal kota berubah. Efeknya tidak berhenti saat polisi membuka kembali jalan. Ia masuk ke pikiran orang yang hendak bekerja, mengunjungi pengadilan, atau sekadar duduk di kafe untuk beberapa menit, tanpa mencurigai keadaan sekitarnya. Karena itu, 1 kilogram bahan peledak di Damaskus membawa pesan yang jauh lebih besar daripada beratnya. Siapapun pelakunya, serangan tersebut sedang menguji apakah negara Suriah mampu mengubah rasa aman dari sekadar janji menjadi kenyataan sehari-hari. Menurut Anda, mana yang lebih menentukan bagi Suriah saat ini? Menangkap pelaku setelah ledakan, atau membongkar jaringan yang membuat serangan seperti ini mungkin terjadi? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah ledakan 2 Juli hanya dikenang sebagai satu tragedi atau menjadi peringatan bahwa ancaman tersembunyi masih menunggu celah berikutnya. Ledakan di pusat Damaskus membuktikan bahwa ancaman tidak selalu datang dengan suara jet tempur atau barisan pasukan bersenjata. Kadang, bahaya justru bergerak diam-diam, menyusup ke tengah aktivitas biasa, lalu menghancurkan rasa aman dalam hitungan detik. Bagi Suriah, tantangan sebenarnya bukan hanya menemukan pelaku ledakan pada 2 Juli 2026. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan bahwa tidak ada lagi jaringan tersembunyi yang bisa memanfaatkan celah keamanan di tengah ibu kota. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.